Dering alarm handphone membuyar paksa kerumunan mimpi yang susah payah kuamiskan lewat macam rapal doa sebelum tidur semalam. Mata yang masih terasa seperti secangkir teh tanpa gula, kubuka paksa seiring jendela kamar yang tak bertirai. Desau angin subuh menerobos bingkai jendela dan menyelusup tiap pori kenangan. Dinginnya pagi ini, toa masjid yang bertengger di pucuk menara baru saja saling bersahutan mengalunkan azan subuh. Seberkas cahaya putih di ufuk timur seakan membuncah ingin keluar dari rahim bumi. Matahari, sebuah hari lagi seperti ribuan hari lainnya yang sudah kulewati. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan untuk melihat mentari lagi pagi ini. Betapa misterinya waktu mengalir begitu derasnya dan membosankan, seperti begitu saja. Serasa tak ada yang berubah. Tapi ketika aku mencoba untuk tengok lagi ke belakang, betapa semuanya sudah jauh berbeda. Betapa semuanya telah banyak berubah. Aku ingat betul, pertama kali bisa menulis nama aku sendiri, dan pertama kali bisa mengeja huruf demi huruf lalu membacanya dengan sempurna. Aku ingat betul kala itu, di mana aku selalu menyisihkan setengah dari uang jajanku dan menabungnya dalam sebuah kaleng bekas. Aku juga ingat saat pertama kali bisa naik sepeda tanpa bantuan roda kecil di bagian ban belakang. Senangnya hari itu, tak satu pun takaran di dunia ini yang dapat mengukurnya. Ya, betapa senangnya aku kala itu. Ayah yang selalu marah ketika melihatku bermain saling berkejaran di bahu jalan. Ibu yang tak berhenti mengomel ketika pulang bermain, baju dan celanaku kotor dengan tanah dan lumpur. Aku pun masih ingat pertama kali ibu mengajakku ke pasar, membelikanku sebuah baju bergambar satria baja hitam dan belalang tempurnya. Dan ayah membopongku di pundaknya agar tak terhimpit di kerumunan manusia yang beludak memenuhi pasar setiap jelang lebaran. Betapa tak pedulinya aku saat itu, meski tahu ayah dan ibu hanya akan memakai baju tahun kemarin di hari lebaran nanti. Aku juga ingat hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang di bulan Ramadan. Masing-masing dari kami tak habisnya bercerita tentang pengalaman satu sama lain. Dan tiba saatnya pelajaran bahasa. Ibu guru selalu meminta kami untuk mengarang bebas seputar pengalaman selama libur di bulan Ramadan. Aku pun masih ingat jelas lampu teplok minyak tanah yang selalu menemani ketika mengulang pelajaran sekolah atau saat mengerjakan PR. Dan ayah selalu menegurku ketika nyalanya terlalu besar. Masih teringat dengan jelas rumah berdinding papan beratap daun rumbia, ranjang dari kayu beserta kelambunya. Aku pun masih ingat ketika harus menempuh hutan belantara sejauh 2 kilometer bersama seorang adik untuk sampai ke sekolah ketika masih berseragam putih merah.
Sepanjang perjalanan kami menenteng sepatu karena jalanan yang berlumpur. Masih bisa aku rasakan betapa takutnya ketika perjalanan kami dihadang oleh hewan yang berkeliaran bebas di tengah hutan. Aku pun ingat ketika harus putus sekolah di bangku kelas 2 SMP karena benturan ekonomi. Lalu seorang guru mengadopsi dan menyekolahkanku hingga akhirnya bisa tamat dari sekolah menengah pertama. Lalu aku pun ingat kota-kota yang pernah aku sambangi setelah memutuskan merantau dengan berbekal ijazah madrasah aliyah. Dan aku pun masih ingat sangat jelas di pertengahan September 2016 ketika terakhir kali ibu meminta dibacakan surat Yasin untuknya di suatu Jumat subuh sebelum akhirnya ia menutup mata untuk selamanya. Tak jarang aku berpikir mungkin semua akan berubah jika saja sesuatu tidak terjadi. Memikirkannya hampir setiap hari dan berusaha berdamai dengannya. Entah kenapa, serbuan kenangan begitu derasnya pagi ini menyulam keinginan serta kenyataan tentang apa yang ingin aku lupakan dan apa yang seharusnya aku kenang. Di belakang rumah, dari balik rimbun dedaunan akasia, aku masih menunggu untuk sebuah pagi lagi.